Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas satuan operasi dengan judul ultrasound. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mulan Melati Pahan dengan NPM 118. Kenalkan, nama saya Samuel Julian dengan NPM akhir 102. Perkenalkan, nama saya Yesa Pifania dengan NPM akhir 110. Perkenalkan, nama saya Fela Sabrina dengan NPM 112. Perkenalkan, saya Rosa Arela dengan NPM akhir 113. Jadi, definisi dari ultrasound itu sendiri adalah suara atau getaran mekanik dengan frekuensi yang lebih tinggi dari 20.000 Hz. Gelombang ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia pada umumnya dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam pengolahan makanan untuk mengekstraksi senyawa tertentu, homogenisasi, pasteurisasi, dan fermentasi. Oke, untuk di sini adalah penjelasan dari prinsip kerja alat ultrasound itu sendiri. Di sini ada 3, kavitasi, penetrasi gelombang, dan efek akustik. Untuk kavitasi itu sendiri ada 2 poin, yaitu poin pertama adalah gelembung-gelembung kavitasi terbentuk dan kolaps secara cepat, menghasilkan energi panas dan tekanan tinggi. Lalu poin yang kedua adalah kolaps gelembung dapat memecahkan sel bahan, membebaskan komponen yang diinginkan, dan meningkatkan difusi komponen target. Lalu ada penetrasi gelombang, di mana poin yang pertama adalah gelombang ultrasound dapat menembus struktur bahan dan meningkatkan permeabilitas membran sel. Lalu yang poin kedua adalah hal ini mempermudah difusi komponen target keluar dari sel dan meningkatkan efisiensi ekstraksi. Lalu ada efek akustik itu sendiri ada 2 poin. Poin pertama adalah getaran akustik yang dihasilkan oleh gelombang ultrasound dapat atau steering medium meningkatkan kontak antara komponen target dan pelarut. Lalu poin kedua adalah getaran akustik juga dapat memecah agregat partikel bahan, meningkatkan luas permukaan kontak antara bahan dan pelarut. Nah, selanjutnya di sini ada alat. Alat ini digunakan untuk pemrosesan ultrasonik yang digunakan dalam berbagai aplikasi kimia maupun biologi. Nah, yang pertama di sini ada transducer. Nah, transducer ini bagian yang mengubah energi listrik menjadi getaran ultrasonik yang kemudian ditransmisikan melalui horn ke sonotrode. Yang kedua adalah stand. Stand atau penyangga itu berfungsi untuk menopang dan menjaga kestabilan seluruh perangkat ultrasonik selama operasi. Dan yang ketiga, horn. Horn adalah bagian yang memperkuat dan mengarahkan getaran ultrasonik dari transducer ke sonotrode. Next. Nah, kemudian yang keempat ada sonotrode sendiri, yaitu sonotrode adalah alat yang bersentuhan langsung dengan sampel dan mentransfer energi ultrasonik ke dalam cairan atau bahan yang sedang diproses. Kemudian ada jacket reaction vessel, yaitu wadah reaksi berjaket yang digunakan untuk menampung sampel selama pemrosesan. Jaket ini memungkinkan sirkulasi air panas atau dingin untuk mengatur suhu sampel. Lalu yang keenam ada sampel sendiri yang berbentuk cairan yang diproses dengan ultrasonik di dalam vessel reaksi. Kemudian yang ketujuh ada hot water out, yaitu saluran keluaran air panas dari jaket reaksi. Air panas ini digunakan untuk mempertahankan suhu tertentu di dalam vessel reaksi. Next. Kemudian yang kedelapan ada cooling water in, yaitu saluran masuk air pendingin ke dalam sistem yang digunakan untuk mengatur suhu transducer atau bagian lain dari perangkat agar tidak terlalu panas selama operasi. Yang kesembilan, ultrasonic processor. Di sini adalah unit pengolah ultrasonik yang mengontrol daya dan frekuensi ultrasonik yang digunakan dalam proses. Biasanya termasuk layar, tombol kontrol untuk mengatur parameter proses. Dan yang terakhir ada timer. Nah, timer digunakan untuk mengatur durasi operasi ultrasonik, memastikan proses berjalan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi ultrasound pada pengolahan pangan. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar,
Itu contohnya seperti pada ekstraksi, homogenisasi, terus fermentasi, dan pembekuan. Nah, pada proses ekstraksi, ultrasound itu dapat digunakan untuk mengekstrak senyawa bioaktif dari bahan tanaman seperti antioksidan, pigmen, dan minyak esensial. Proses ini dikenal sebagai ekstraksi sonikasi dibantu dan dapat digunakan untuk menghasilkan ekstrak yang berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Terus yang kedua yaitu ada homogenisasi. Jadi homogenisasi ultrasound ini dapat digunakan untuk menghasilkan emulsi dan suspensi yang stabil seperti saus, salad, mayones, krim, dan produk susu. Proses ini tuh melibatkan penggunaan gelombang suara frekuensi tinggi untuk memecah gumpalan lemak dalam cairan, menghasilkan tekstur yang halus dan seragam. Terus selanjutnya yaitu fermentasi. Ketika gelombang ultrasound melubangi dan memecah dinding sel mikroorganisme, maka akan membuat mikroorganisme tadi itu menjadi lebih rentan terhadap proses fermentasi. Pada saat yang sama, ultrasound mempercepat pengangkutan nutrisi dan oksigen ke mikroorganisme sehingga meningkatkan aktivitas metabolisme mikroorganisme tersebut. Seperti yang pada gambar itu contohnya pada fermentasi kombucha. Terus selanjutnya yaitu pada pembekuan. Jadi, pembekuan ultrasound ini dapat digunakan untuk mengurangi pembentukan kristal es dalam produk makanan selama proses pembekuan. Proses ini melibatkan menundukkan makanan ke gelombang suara frekuensi tinggi saat sedang dibekukan. Gelombang ultrasound ini menciptakan getaran yang mencegah pembekuan kristal es besar, menghasilkan produk dengan tekstur yang lebih halus dan kualitasnya yang lebih baik. Next. Baik, dari penjelasan teman kami, terdapat urgensi mengapa sih kita harus memakai teknologi ultrasound. Teknologi ultrasound memiliki aplikasi yang sangat penting dalam pengolahan pangan. Aplikasi ini meliputi berbagai proses seperti ekstraksi, homogenisasi, pasteurisasi, dan fermentasi. Ultrasonic intensitas tinggi meningkatkan efisien proses produksi makanan dengan hasil yang lebih baik, kualitas yang lebih tinggi, serta meningkatkan profil nutrisi dan rasa. Selain itu, teknologi ini juga digunakan untuk mengurangi waktu dan biaya pengelolaan, serta memungkinkan penghematan biaya dan waktu yang lebih banyak membuat proses pengolahan makanan lebih ekonomis, menurut Liu 2008. Penggunaan ultrasonik dalam pengolahan makanan juga meliputi penggorengan, yang dapat mengurangi penyerapan minyak dalam produk makanan yang digoreng. Proses ini melibatkan merendam daging atau sayuran dalam minyak panas, seperti menundukkan gelombang serta frekuensi tinggi. Gelombang ultrasound menciptakan gelombang kecil di permukaan makanan, mengurangi area kontak antara sayur atau daging dan minyak, menghasilkan penyerapan minyak yang lebih sedikit dan produk akhir yang lebih sehat. Next. Dari ini kami menyimpulkan metode ultrasonik memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kualitas keamanan dan keberlanjutan pengolahan pangan. Namun, metode ultrasonik juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti biaya yang relatif mahal dan potensi kerusakan pada bahan yang sensitif. Masing-masing metode ultrasound yang digunakan berbeda secara prinsip, juga jenis pangan yang digunakan. Metode OAE dengan karakteristik pangan yang lebih keras dan sulit diekstraksi dengan tradisional. Metode homogenisasi dan pengemulsi tergantung pada jenis dan ukuran partikel pada emulsi. Dan teknologi ultrasonografi memungkinkan inaktivasi endospora bakteri tanpa mengurangi karakteristik nutrisi dan sensorik makanan. Menggabungkan USG dengan agen antimikroba meningkatkan efektivitasnya dalam menghambat pertumbuhan spora bakteri. Dan terakhir ini, metode ultrasound dalam pengolahan pangan dapat meningkatkan hasil ekstraksi dan mempertahankan kualitas nutrisi. Penggunaannya juga efektif dalam inaktivasi mikroba dan meningkatkan aktivitas antioksidan, memperpanjang masa simpan pangan dengan kualitas yang terjaga. Sekian presentasi kami mengenai ultrasound. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.